Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Defenders, hari ini bersama saya Kendita Aprilia 9G akan ngobrol seru bersama calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 019 dengan nomor paslon 02. Tujuannya biar kita semua bisa kenal lebih dekat sama mereka. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kita kenalan dulu yuk. Mulai dari nama, kelas, dan mungkin satu kata yang paling menggambarkan kalian. Oke, mulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Letizia Huria Kusuma Putri dari kelas 8F. Dan satu kata yang menggambarkan saya itu berani. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Akila dari kelas 8E. Satu kata yang menggambarkan diri aku itu excited. Baik, kalau gitu langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Siap. Pertama, aku mau nanya tentang kapan pertama kali kalian mulai tertarik ikut kegiatan organisasi di sekolah? Kalau saya sih mulainya tuh saat baru masuk kelas 7 kan itu pastinya kita baru mulai OSIS di SMP. Terus aku merasa kayaknya kalau masuk organisasi itu seru banget. Jadi mulai dari saat itu saya tuh bermimpi untuk masuk OSIS. Oke, kalau dari aku juga mulai dari kelas 7 karena aku sudah melihat kakak aku yang kebetulan juga pengurus MPK dan itu aku termotivasi sekali. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada hobi atau kebiasaan unik nggak yang bikin kamu beda dari kandidat yang lain? Oke, kalau dari kami tiada hari tanpa tali. Oh, tali buat apa? Tali untuk mengikat banner karena lokasi untuk kita menaruh banner itu lokasi yang mudah yang terkena angin. Jadi daripada kita takut terbang, jadi buat antisipasinya kita ikat dulu. Wah, unik sekali ya. Lalu, kenapa sih kamu ngerasa sekarang tuh waktu yang tepat buat kamu maju jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Oke, kalau dari aku itu karena pengalaman yang saya dapatkan di periode yang pertama saat saya kelas 7, saya merasa kalau misalnya dengan semua pengalaman yang saya dapatkan di saat itu saya sudah siap untuk mencalonkan diri. Oke, kalau dari aku pengalaman juga dari kelas 7 itu menurutku sudah cukup. Jadi saya ngerasa saya bisa lebih maju lagi. Oke. Nah, selain belajar, kamu biasanya sibuk ngapain aja nih kalau misalnya udah pulang sekolah gitu? Kalau pulang sekolah sih biasanya sih kerekom ya. Soalnya kan kalau sekarang juga pastinya lagi padat tugas. Terus kalau itu sih kayaknya main sama teman sih di sekolah. Okay. Kalau aku juga main bersama teman-teman aku. Selain itu aku juga sedang sibuk les. Oke. Nah, kalau menurut versi kalian nih, OSIS itu lebih ke wadah untuk penggerak atau jembatan siswa? Oke, kalau dari kami itu jembatan. Kenapa tuh? Oke, kenapa jembatan? Karena menurut kami itu jembatan itu sangat mendeskripsikan dengan penghubung kami dengan siswa. Kenapa? Karena proker kami itu juga untuk siswa. Jadi menurut kami juga dengan kata jembatan ini cocok untuk wadah. Ya. Oke. Lalu dari semua program kerja yang kamu siapkan, mana yang paling kamu percaya nih bisa bikin siswa itu antusias untuk mengikutinya? Kalau menurut kami itu program kerjanya yang bikin siswa paling antusias itu ada Spark. Apa itu Spark? Bisa dijelasin nggak? Sport and Art Knowledge. Jadi lomba-lombanya itu yang biasa bikin siswa-siswa excited, terutama di lomba olahraga seperti volley, basket, futsal. Yang non akademik gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau harus milih 3 karakter nih, 3 karakter utama yang seorang pemimpin, menurut kamu apa aja yang kamu pilih? Silakan. Oke. Keberanian, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke.
Kalau saya itu pertama amanah, tanggung jawab juga tadi, dan yang terakhir itu berani. Oke. Nah, kamu punya ide nggak gimana kalau teknologi itu bisa bikin tujuan atau kerjaan OSIS tuh lebih simple dan transparan gitu. Oke, kita coba. Sini aku bantuin. Oke, makasih Kak. Kita ambil contoh aja dari misal media sosial sebagai salah satu sarana untuk membagikan lomba-lomba, terus kegiatan OSIS, promosi. Nah, itu tuh sangat memudahkan. Kenapa? Karena melalui media sosial ini kan kita bisa lebih berinteraksi kan dengan followers dan melalui IG OSIS MPK itu sendiri kita juga bisa mempromosikan kegiatan OSIS, terus menginformasikan lomba-lomba yang sedang ada diadakan dan lain sebagainya. Jadi menurut kami itu media sosial ini cocok sih. Oke. Nah, kalau gitu ada tips pribadi nggak sih biar tugas sekolah, organisasi, dan waktu istirahat tuh tetap seimbang gitu? Tips? Kalau tips sih ini balik ke masing-masing ya. Tapi yang paling penting itu time management sih. Kenapa? Karena kalau manajemen waktu kita sendiri itu nggak bagus, pastinya ada salah satu dari yang barusan tadi yang disebutkan itu harus dikorbankan. Oke. Nih, kalau disuruh ngasih pesan singkat maksud aku, kalau disuruh ngasih pesan singkat untuk teman-teman yang lagi dengerin nih, apa yang mau kalian sampaikan? Pesan singkat dari paslon 2. Jika kamu gagal, maka janganlah langsung menyerah, karena kegagalan itu adalah sebuah awal dari kesuksesan. Wah, keren banget. Keren ya? Nah, kalau boleh tahu nih, paslon 2 tuh slogannya apa sih? Oke, paslon kita ya. Slogan kita itu pertama, 2, 3. Bersatu dengan aksi. Ulang. Oke, 1, 2, 3. Bersatu dengan visi, bergerak dengan aksi. Paslon 2, pilihan pasti. Wih, keren banget ya. Nah, pertanyaan udah habis nih. Terima kasih banyak ya untuk jawaban-jawaban yang keren tadi. Semoga teman-teman semua jadi lebih kenal sama calon ketua dan wakil ketua OSIS Paslon 2 ini. Jangan lupa, suara kalian sangat berarti. Jadi, tentukan pilihan dengan bijak ya. Saya Kendita Aprilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.